Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Mana Rema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat hari baru yang masih kami dapatkan. Dan bersyukur kami masih boleh mendengar kehendak Tuhan lewat renungan Mana Rema yang akan kami dengar. Tuhan urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, sebab itu menjadi jawaban bagi setiap pribadi yang mendengar. Dan urapi juga yang mendengar kebenaran ini, Roh Kudus menolong supaya mereka dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema perkara di atas. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu saudara sekalian, nasihat Rasul Paulus untuk kita memikirkan perkara yang di atas tidak berarti perkara yang di bumi itu tidak perlu, ya. Perkara di atas atau perkara rohani adalah perkara-perkara yang mendasar bagi kehidupan di dunia ini. Misalnya, kalau kita menyadari bahwa roh kita kekal dan satu hari kelak kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kesadaran itu akan mempengaruhi cara hidup, gaya hidup, tingkah laku, perkataan, dan pikiran kita. Rasul Paulus berkata bahwa kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita sudah disatukan dengan Kristus bersama kematiannya, maka pikiran dan hati kita harus disesuaikan dengan pikiran dan hati Kristus. Di sini ada proses identifikasi diri dengan Kristus. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak-Nya, yaitu hal-hal yang mulia dan bernilai kekal. Identifikasi diri dengan Kristus harus mewujud dalam transformasi hidup, yaitu perubahan hidup dari hidup duniawi dan semua perbuatan hawa nafsu yang mendatangkan murka Allah dan semua karakter berdosa yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang kudus menjadi hidup yang baru, yang rohani, yang terus-menerus diperbaharui semakin menyerupai gambar Allah. Dunia modern semakin menawarkan kegemerlapan dunia malam, dugem, yang penuh dengan pelampiasan hawa nafsu yang menakutkan. Itulah dunia masa kini yang harus kita jauhi. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus melakukan proses identifikasi diri dengan Kristus terus-menerus dengan cara terus membangun relasi yang makin kuat lewat doa dan membaca kebenaran firman. Hidup kita juga harus terus ditransformasi dengan menolak berbagai perbuatan jahat dan digantikan terus-menerus dengan perbuatan baik. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas kehidupan doa, mempraktekkan hidup yang kudus, yang berkualitas dan menjadi berkat bagi sesama. Kalau saya berkata tentang doa, bukan asal berdoa, tubuhnya di tempat doa, tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Kata doa yang saya maksudkan adalah kita memiliki kehidupan doa yang berkualitas. Galileo berkata, hati-hati dengan pikiran kita. Apa yang harus kita kendalikan? Pikiran negatif adalah hal yang harus bisa kita kendalikan. Pikiran negatif memang tidak bisa kita tolak masuk ke dalam pikiran kita, tapi kita harus melawannya dengan lebih banyak memasukkan pikiran yang positif.
Rumput ilalang akan berkurang dengan sendirinya jika kita menanam pohon dan bunga di tempat itu. Gelap akan hilang dengan sendirinya jika terang itu datang. Begitu juga dengan pikiran negatif akan berkurang kalau kita selalu memasukkan pikiran yang positif. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Sebab itu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Roh Kudus dan Tuhan menolong kita supaya kita terus-menerus memiliki pikiran Kristus walaupun kita masih tetap ada di dalam dunia, tapi pikiran kita mengarah pada perkara-perkara yang ada di seberang sana. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa mengucap syukur kalau kami terus diingatkan dengan kebenaran firman-Mu, agar pikiran kami selaras dengan kehendak-Mu, hidup kami selaras dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian kami bisa terus menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, meteraikan firman-Mu dan mampukan kami tidak saja menjadi pemberita dan pendengar, tapi kami mampu menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Aktivitas kami sepanjang hari ini tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan, karena kami yakin yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan memberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.